Halo semua, selamat datang di channel Donghua Animasi. Kali ini, Mimin akan memberikan spoiler dari Battle Through the Heaven Season 5 episode 150. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja ke pembahasan videonya. Di tingkat atas Menara Pil, terdapat sebuah aula megah yang biasanya hanya dibuka untuk tamu VIP. Hari ini, beberapa sosok tampak duduk santai di aula luas yang telah lama sepi. Seorang pelayan wanita datang membawa teh dengan hormat. Feng Zunze, sudah bertahun-tahun sejak kita terakhir bertemu. Gayamu tetap santai dan bebas, ujar Xuan Gongzi yang duduk di kursi utama, tersenyum kepada pria tua berbaju hijau di hadapannya. Pria tua itu adalah Feng Zunze, datang dari pavilion bintang jatuh setelah menerima pesan Xiaoyan. Ia hanya tersenyum mendengar ucapan Xuan Gongzi. Bagaimana bisa aku senyaman dirimu, pemimpin besar? Pavilion bintang jatuh hanyalah sekedar nama kecil dibandingkan dengan Menara Pil. Di samping Feng Zunze, duduk seorang pria tua berwajah serius dan kaku. Tubuhnya tegak lurus seperti tombak, memberi kesan tajam, seolah-olah ia adalah sebilah pedang berisi aura yang menusuk. Bolehkah aku tahu siapa teman ini? Tanya Xuan Gongzi sambil tersenyum. Aku sudah lama meninggalkan nama lamaku. Sekarang aku dikenal sebagai Tie Jian, jawab pria itu. Apa? Tie Jian? Apakah kamu yang 5 tahun lalu mencuci gerbang pedang giok dengan darah? Tanya Xuan Gongzi dengan terkejut. Tie Jian hanya mengangguk sedikit, tampak enggan membahas masa lalunya lebih lanjut. Dia memang begitu, sela Feng Zunze, tertawa kecil. Permusuhan dengan sekte pedang giok terlalu dalam, sulit menjelaskannya. Ngomong-ngomong, di mana Xiaoyan? Bocah itu memanggilku ke sini, tapi dia sendiri malah tak muncul. Tak perlu khawatir, Pak Tua Feng, dia pasti akan muncul. Terdengar tawa dari luar aula, diikuti kemunculan beberapa sosok. Begitu memasuki aula, Xiaoyan langsung mengarahkan pandangannya pada Feng Zunze dan menghela nafas lega. Kehadiran Feng Zunze memang sangat diperlukan untuk operasi ini. Apa? Sudah pindah 9 dosong? Seru Feng Zunze kaget, menatap Xiaoyan. Belum lama kita berpisah, tapi kekuatanmu telah naik ke bintang 9. Di samping Feng Zunze, Tie Jian Zunze memandang Xiaoyan dengan sorot mata tajam. Sebelumnya, ia tak yakin dengan murid Yao Zhan. Namun, kini ia bisa melihat keunikan di balik wajah muda Xiaoyan. Aku hanya beruntung, ujar Xiaoyan. Sambil berjalan ke tengah aula bersama Xiao Yixian, Tianhu Zunze, dan Xian yang tampak malas. Feng Zunze memandang Xiao Yixian dan Tianhu Zunze dengan seksama. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan keduanya sedikit lebih tinggi darinya. Siapa mereka? Tanya Feng Zunze penasaran. Mereka adalah teman-temanku, sekaligus pembantu dalam operasi ini, jawab Xiaoyan. Ini Xiao Yixian dan ini Tianhu Zunze. Feng Zunze yang biasanya tenang, merasa sedikit tergetar mendengar pengenalan itu. Kekuatan Xiaoyan meningkat. Dan kini ia memiliki 2 doujin di sisinya. Kemajuan ini benar-benar mengejutkan. Ini adalah Tie Jian Zunze, lanjut Feng Zunze. Dia tak terikat dengan siapapun dan berhutang budi pada Yao Zhan. Tanpa bantuan Yao Zhan, dia tak akan bisa membalaskan dendamnya. Jadi, saat dia mendengar niatku untuk menyelamatkan Yao Zhan, dia pun bergabung. Xiaoyan pun mengangguk, merasa hormat pada Tie Jian Zunze yang berani membantu di tengah ancaman besar. Terima kasih atas kebaikanmu, Tie Jian Zunze, ucap Xiaoyan. Tie Jian Zunze mengangguk. Saya berhutang pada Yao Zhan. Tanpa bantuannya, saya tak akan sampai di titik ini. Menembus Hall of Soul demi membalas budi bukanlah apa-apa. Xiaoyan merasa terharu mendengar tekad pria ini. Kabar dari Xuan Gongzi menunjukkan bahwa Hall of Soul memindahkan Yao Zhan ke pegunungan jiwa kematian. Tempat itu rumit, dengan kabut dingin yang pekat, ujar Feng Zunze. Xiaoyan mengangguk. Kita harus segera bergerak. Jika mereka memindahkannya lagi, upaya kita akan sia-sia. Kapan kita berangkat? Tanya Feng Zunze. Besok, jawab Xiaoyan dengan tegas. Feng Zunze mengangguk setuju. Baiklah, kita berangkat besok. Esok harinya, saat fajar menyingsing, beberapa sosok melesat dari Menara Pil, menghilang dalam langit. Di puncak gunung di luar kota Pil Suci, Xiaoyan berdiri dengan tatapan tajam. Ayo berangkat, serunya. Tubuhnya melesat bak kilat, diikuti oleh Feng Zunze, Xiao Yixian, dan yang lainnya. Misi penyelamatan ini akhirnya dimulai. Nah, sebelum lanjut ke perjalanan, kita harus tahu apa itu pegunungan jiwa kematian. Pegunungan jiwa kematian
terletak di barat laut Central Plains. Tempat ini termasuk salah satu yang paling berbahaya, diwarnai oleh sejarah pertempuran besar dan penuh dengan kerangka-kerangka tersembunyi di bawah tanah. Karena terdapat chi dingin yang alami, pegunungan ini selalu diselimuti kabut tebal yang bisa mengganggu kekuatan spiritual seseorang. Orang-orang yang nekat dan tidak berhati-hati bahkan bisa tersesat hingga tewas di sana. Pegunungan ini tidak terlalu jauh dari daerah Pil. Dengan kecepatan mereka, kelompok Xiaoyan bisa sampai dalam 5 hari. Sepanjang perjalanan, mereka nyaris tak berhenti. Pada sore di hari keempat, suhu di sekitar mereka mulai turun drastis. Sudah dekat, gumam Xiaoyan sambil memandang ke kejauhan, ke arah pegunungan yang samar-samar terlihat di balik kabut es. Sedikit kelegaan terlihat di wajahnya saat mereka tiba di tujuan. Ketika sudah cukup dekat, Xiaoyan memberi isyarat pada semua orang untuk mendarat. Kita sudah sampai di pegunungan jiwa kematian, tapi mari kita istirahat dulu sejenak. Xian langsung duduk di atas rerumputan, tampak lelah. Ia pun bergumam, perjalanan ini benar-benar melelahkan. Zhou Yixian menatap pegunungan berselimut kabut. Ia pun bertanya, apakah kita bisa langsung terbang masuk? Feng Zunze menggeleng. Kabut semakin tebal saat semakin dalam kita masuk. Jika kita tersesat di dalamnya, kita tidak akan bisa keluar. Selain itu, kabut dingin ini penuh dengan magical beast yang siap menyerap. Serta ada aula cabang dari Hall of Soul di dalamnya. Jika kita terbang, kita bisa terlihat oleh musuh. Mereka semua pun setuju dan melanjutkan perjalanan dengan hati-hati. Namun, kabut dingin yang sedang pekat membuat perjalanan semakin sulit. Menyusuri peta yang diberikan oleh Xuan Gongzi pun tak banyak membantu. Saat senja, Feng Zunze berhenti, wajahnya tegang. Kita tidak bisa melanjutkan. Magical Beast lebih ganas di malam hari. Jika mereka menyerang, kita bisa menarik perhatian Hall of Soul. Kelompok Xiaoyan memutuskan untuk beristirahat. Malam di pegunungan jiwa kematian begitu gelap dan sunyi. Hanya sesekali dipecah oleh raungan binatang yang menggetarkan. Setelah tengah malam, suara derakan halus mendekat. Feng Zunze membuka matanya, mengamati kabut dengan raut cemas. Ini adalah koloni semut penelan batu. Semut ini dikenal buas karena jumlahnya yang luar biasa, mencapai puluhan juta. Dengan cepat, kelompok Xiaoyan bersiap untuk mundur. Akan tetapi, tiba-tiba, Xian melompat dan berlari ke dalam hutan. Apa yang dia lakukan? Feng Zunze tampak cemas. Aku akan mengejarnya. Namun, sesaat kemudian, suara semut tiba-tiba hilang. Semua menatap penuh kebingungan. Hingga akhirnya Xian kembali muncul. Dari kabut dengan semut besar bersayap 8 berwarna emas di bahunya. Ayo, makhluk ini tahu di mana Hall of Soul berada, ujarnya. Feng Zunze dan yang lainnya pun tercengang. Setelah mendengar kata-kata Xian, mereka mengamati ratu semut penelan batu, makhluk yang terkenal ganas, namun tampak jinak di dekat Xian. Saling pandang, mereka tersenyum getir, menyadari gadis ini lebih dari sekedar anak kecil. Xiaoyan hanya tersenyum tipis. Identitas Xian sebagai naga void kuno sudah bukan rahasia baginya. Tekanan dari garis keturunan naga memang secara alami menaklukkan binatang ajaib peringkat rendah. Suasana tegang seketika berubah. Xiaoyan bergerak mendekati Xian. Matanya mengamati ratu semut penelan batu yang tampak gagah dengan warna emas tua. 8 sayap di punggungnya bergetar. Giginya yang tajam terlihat jelas. Cukup membuat bulu kuduk merinding. Ratu semut itu juga menatap balik ke arahnya. Namun, tepukan lembut Xian membuatnya tenang. Hanya saja, binatang ini masih mempertahankan sorot mata waspada pada Xiaoyan, menunjukkan sifatnya yang buas dan sulit dijinakan. Apa benar makhluk ini tahu lokasi Hall of Soul? Tanya Feng Zunze dengan nada penuh harap, melirik ke arah ratu semut. Xian mengangguk, lalu menoleh ke Xiaoyan. Haruskah kita berangkat sekarang? Xiaoyan menimbang sejenak, saling pandang dengan Feng Zunze, kemudian mengangguk. Situasi mendesak menuntut tindakan cepat. Mereka tidak bisa berlama-lama di hutan ini, atau keberadaan mereka akan terhembus oleh Hall of Soul. Baik, ikuti aku, ujar Xian. Melangkah menuju pegunungan berkabut dingin. Xiaoyan dan yang lainnya bergegas mengikuti. Dengan ratu semut sebagai petunjuk jalan, perjalanan mereka terasa lebih cepat dan lancar. Hanya dalam waktu setengah jam, mereka telah merambah ke dalam pegunungan. Berhenti, perintah Xian di tengah kabut tebal. Xiaoyan dan yang lainnya segera mematuhi. Ratu semut di pundak Xian mengeluarkan gelombang sonik. Tak lama kemudian,
mereka melihat sosok-sosok kecil berjatuhan dari kabut. Sosok hitam seukuran telapak tangan itu ternyata burung-burung kecil, dengan semut-semut hitam yang mencengkeram tenggorokan mereka, memutuskan suara dengan efektif. Xian menjelaskan, mereka ini mata-mata Hall of Soul. Jika kita tak menghancurkannya, pergerakan kita akan terdeteksi. Mendengar itu, Xiaoyan dan yang lainnya menarik nafas dalam-dalam. Hall of Soul memang cerdik, bahkan sampai menggunakan burung-burung kecil sebagai mata-mata. Beruntung Ratu Semut ada bersama mereka. Setelah memastikan jalannya sudah aman, Xian kembali memimpin. Beberapa saat kemudian, ia berhenti lagi. Kabut mulai menipis, dan mereka tiba di lereng yang tinggi dan curam. Di bawah sana tersembunyi dalam lembah, berdiri bangunan besar nan kelam. Hall of Soul. Itu Hall of Soul, gumam Xiaoyan terpana. Bangunan besar itu menyiratkan kekuatan dan ketakutan, seperti binatang buas yang sedang menunggu. Feng Zunzi menyusul, menatap aula hitam itu dengan ekspresi serius. Di dalamnya menanti pertarungan berat yang akan mereka hadapi. Pintu ruang terbuka. Ayo masuk, ujar Xian, yang telah membuka penghalang spesial. Setelah itu, Ratu Semut di pundaknya mengeluarkan sinyal, dan gerombolan semut hitam merayap melintasi lereng menuju Hall of Soul. Seperti gelombang air hitam yang menghantam dalam keheningan. Ini saatnya kita menyerang, Xiaoyan berkata tegas, memimpin jalan memasuki penghalang. Di dalam Hall of Soul, dalam keheningan mencekam, seorang jiwa tua duduk di tengah alun-alun. Tubuhnya terbelenggu rantai hitam. Sosok itu Yao Lao, membuka matanya. Aura yang sangat familiar tiba-tiba terdeteksi. Dia terkejut, tetapi perlahan tersenyum kecil terbentuk di wajahnya. Murid yang dulu lemah kini telah tumbuh dan datang untuk menyelamatkannya. Elang yang pernah ia lindungi kini siap terbang tinggi di langit, melawan musuh terkuatnya. Sesaat kemudian, suara berat menyeret perlahan di lembah pegunungan yang sunyi. Semburan hitam pekat mengalir menuruni lereng, melesat dengan kecepatan menakjubkan. Dalam waktu kurang dari setengah menit, gelombang itu telah mendekati aula besar di tengah lembah. Di antara kabut kelam yang mengepung aula, samar-samar terlihat beberapa sosok hitam bertengger di pilar-pilar batu. Sosok-sosok itu duduk tenang, membiarkan aura gelap pekat menyelimuti mereka dalam tarikan dan hembusan yang mencekam. Hah? Apa? Salah satu sosok hitam yang terbungkus kabut tiba-tiba tersentak. Kabut di sekelilingnya beriak, memperlihatkan wajahnya yang pucat dan berkerut. Matanya terpaku pada semburan hitam yang meluncur cepat, seperti arus gelap dari kejauhan. Ekspresinya berubah menjadi ngeri. Seketika ia berdiri dan berteriak, "Hati-hati, itu semut setan pemakan batu. Bagaimana mereka bisa masuk ke sini?" Teriakan keras itu membuyarkan kesunyian lembah. Lebih dari selusin sosok hitam langsung bangkit. Ekspresi mereka tercengang, menatap gelombang semut yang terus mendesak. Bunyikan alarm. Salah satu sosok hitam berteriak dengan suara dalam. Suara tajam segera melengking dari mulutnya, menjalar ke setiap sudut aula besar yang tampak seperti binatang purba raksasa. Angin berhembusan. Seketika, sosok-sosok hitam melesat keluar dari aula besar. Mereka tertegun melihat gelombang semut yang mendekat dari segala arah. Semua, bertempur bersama. Jangan biarkan para tetua terhormat terganggu. Seseorang berpakaian hitam yang tampak memiliki pengaruh besar mengerutkan dahi, lalu mengomando dengan suara dalam. "Siap, pelindung Liu." 100 sosok hitam di bawahnya segera merespons. Kabut hitam tebal keluar dari tubuh mereka, menyebar menuju gelombang semut. Kabut putih muncul seketika. Kabut hitam bersentuhan dengan semut-semut itu. Meski kuat, gelombang semut yang datang sangat besar, membuat kabut hitam sulit menahan mereka. Pelindung Liu yang berdiri di langit mengerutkan kening semakin dalam. Lembah ini dilindungi penghalang ruang yang diciptakan oleh para sesepuh. Bagaimana mereka bisa masuk? Beberapa sosok hitam lainnya pun ikut bergegas keluar dari dalam aula besar dengan wajah serius. Mereka terdiam sejenak saat melihat gelombang semut yang melaju. Lalu salah satu dari mereka berteriak, "Bagaimana semut iblis pemakan batu bisa menembus penghalang?" Saat pria berkulit gelap hendak menyampaikan kegelisahannya, ruang di sekitar mereka tiba-tiba bergetar, dan nyala api membentuk telapak tangan raksasa yang menghantamnya tanpa ampun hingga tubuhnya hancur lebur. Serangan musuh! Serangan musuh! Para penjaga Hall of Soul panik. Jeritan tajam menggetarkan lembah, dan aura pedang yang tajam menyambar turun dari langit, menusuk dua pelindung dengan kilatan cepat. Pilar-pilar batu di luar aula juga terbelah. Ledakan pun terdengar. Aura yang kuat meletus, dan 4 ahli Douzun melayang di udara.
Tekanan dahsyat langsung melanda lembah, membuat ekspresi para ahli dari Hall of Soul memucat. Kalian penghuni Hall of Soul, saatnya membayar hutangmu hari ini. Suara tawa keras menggema, angin kencang tiba-tiba menyapu dari langit, menghantam para ahli hingga terjatuh ke tanah. Kekuatan itu menghancurkan mereka hingga berkeping-keping. Serang! Beberapa sosok bergegas turun dari langit. Mereka bagai harimau memasuki kandang domba. Para pelindung yang biasanya garang hanya bisa mundur dengan wajah pucat. Tega-teganya kalian membuat kerusakan di Hall of Soul-ku. Cari mati ya? Teriakan marah dari dalam aula besar membuat 5 tetua terhormat bergegas keluar. Mereka melihat sosok Xiaoyan di antara para penyerang. Xiaoyan, kau belum mati? Xiaoyan menoleh saat mendengar suara itu. Ia melihat 5 sosok di langit. Api ungu coklat berkobar dari telapak tangannya, membakar seorang ahli Hall of Soul hingga lenyap. Ia tertawa pelan. Iblis tua Mugu, tak kusangka kau ada di sini. Berani-beraninya kau menyerang Hall of Soul-ku untuk menculik Yao Chen. Kau benar-benar nekat. Dengan tawa dingin, Mugu tua melemparkan kabut hitam seperti ular yang melesat ke arah Xiaoyan. Tepat saat itu, sosok Feng Zunzi muncul, melindungi Xiaoyan dengan badai angin yang kuat. Aku akan menahan mereka. Masuk dan temukan Yao Chen, ujar Feng Zunzi. Baiklah, aku berangkat. Xiaoyan segera melesat ke aula besar. Namun seorang Douzun berjubah ungu muncul menghalangi jalannya. Xiaoyan, tak kusangka kau kembali. Kau takkan bisa lolos kali ini. Pertarungan sengit pun terjadi, mengguncang Hall of Soul. Kedua belah pihak bertarung hingga tanah bergetar dan udara berdesir deras. Hingga akhirnya, dengan bantuan Feng Zunzi, Xiaoyan berhasil menerobos masuk ke dalam aula besar. Nah, saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Untuk spoiler dari Battle Through the Heaven Season 5 episode 150. Yang penasaran lanjutannya, pantengin channel Donghua Animasi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thanks for watching.